Halo anak bioskop, Kami dari Kes, saya Patah Dua Olivia. Halo. Hai. Halo anak bioskop. Saya Nugi, saya berperan sebagai Komandan Sadikin. Saya Dara berperan sebagai Suri. Saya Arya The Dance Company berperan sebagai Pandu. Saya Iksan berperan sebagai Wabil. Ya, Kamu masuk dance company nggak bakal direken. Salah, sorry. Kan sebagai Wabil. Emang tadi kamu apa bilangnya? Iksan. Ya ampun. Halo. Oke. wah ini sih pertanyaan yang memang Dara banget nih yang paling seneng buat ngelotok kalau dia ngelotok lah. Kebiasaan deh ya Mas Arya suka begitu melempar. Karakter Suri, saya sebagai Suri di sini adalah seorang guru yang punya perhatian lebih terhadap murid-muridnya, khususnya Olivia, yaitu anak dari Pandu, karena memang punya kesamaan historikal masa kecil antara Suri dengan Olivia. Jadi itu yang membuat ada koneksi koneksi antara Olivia dengan Suri, kurang lebih seperti itu. Kan? Saya berperan sebagai Wabil. Wabil itu adalah seorang pengepul, suka ngumpulin orang-orang dan mendongengkan sesuatu sampai orang-orang itu percaya dengan dongeng-dongeng yang dia ceritakan. Kalau saya, Sadikin adalah karakter yang dituakan, walaupun umurnya belum tua-tua banget, dan menjadi ayah dari gerombolannya, yang selalu jadi tempat curhat juga, mengerti tentang keberadaan anak-anak didiknya, dan itu menurutnya menjadi sebuah keluarga yang dia sayangi. Kalau saya itu jadi Pandu. Pandu itu adalah seorang Densus 88 anti teror. Lambangnya burung hantu, Pak. Jadi Belum ganti kan? belum ganti. Pandu ini seorang ayah, seorang anak juga yang sangat sayang dengan keluarganya. Ya terkadang di setiap tugasnya selalu mempunyai dilema yang dimana dia harus mengutamakan yang mana dulu, negara atau keluarganya. Dan menjadi seorang anggota Densus yang sangat cekatan dan selalu bisa diandalkan dan selalu tepat waktu dalam menyelesaikan tugas, tapi tidak pernah tepat waktu untuk keluarga. Itulah Pandu. Nah, mungkin dari karakter itu kan baru pertama kali dimainkan gitu ya, tadi sebagai guru, sebagai segala macam. Itu kira-kira gimana sih pas pertama kali dapat perannya? Cara mendalam peran itu caranya gimana awal-awal? Coba. Kok aku lagi? Cap cip cup bang kuncup lah Bang Nugi. Kalau kan gue udah nggak pertama kali ini. Iya, Sadikin. benar. Dia kan udah main yang di Iya, saya Udah, satu kan cap aku udah cip ikut. cup kembang kuncup. Nah, Mas Arya. Kalau buat gua itu kalau gua sendiri dari dulu kalau misalkan ditawari sesuatu meskipun belum deal oke, main gitu, pasti nyicil persiapan. Kadang kan kita ditawarin terus kita meeting ya kan, udah ngobrol, habis itu kan masih ada tahap-tahap selanjutnya tuh ya kan, nyocokin tanggal, dealing harga dan lain-lain gitu. Meskipun itu belum terlaksana semuanya, tapi karena sudah ngobrol, sudah bertemu, sudah diskusi masalah cerita seperti apa, di situ gue selalu nyicil.
nyicil persiapan. Jadi ketika dapat tanggal untuk memang workshopnya yang bener-bener dari PH-nya sendiri untuk film itu, gue udah nggak perlu dari awal lagi. Jadi memang udah nyicil, ditambah lagi memang kan ada latihan nembak juga di sini di Perbakin gitu kan. Tapi sebelumnya juga tanpa ada latihan nembak di sana pun saya sudah lakuin dulu begitu. Terus memang saya merasakan atmosfer bom Bali ya, karena pada saat itu saya memang ada di sana, memang saya besar di sana. Jadi setelah kejadian itu, sebetulnya sebelum kejadian itu gitu kan, saya ngerasa agak banyak pengen tahu tentang terorisme itu. Sebetulnya waktu pas gedung di Amerika itu WTC ya kan, kalau ITC kan ambasador ya. Fatmawati juga ada. Fatmawati juga ada. WTC Bintaro. Iya. Jadi WTC 9/11 itu pas ada kejadian itu tuh pingin banyak tahu. Tapi sebelumnya cuman sekedar tahu gitu. Cuman ya, setelah itu jadi pengen banyak tahu dan ternyata melekat dengan kejadian bom Bali. Jadi waktu pas ditawari ini sebetulnya saya itu sudah banyak cari tahu sendiri. Cari tahu tentang konflik ini, ini tuh apa, ini apa gitu. Nah, pas ditawarin ini memang lagi persiapan ini, akhirnya lebih banyak mencari tahu lagi. Oke, berarti sebelum ada deal itu udah seenggaknya udah tahu dulu lah seperti apa lawan, pas udah syutingnya baru mulai mendalami lagi si perannya. Sebelum syuting justru. Sebelum syuting. Jadi sebelum deal saya sudah melakukan persiapan. Deal nggak deal, saya tergabung atau enggak, setidaknya saya melakukan persiapan itu untuk saya mengenal satu manusia baru lagi gitu. Jadi dan plusnya adalah ya ternyata saya akhirnya jadi di sini, ya udah tinggal ngejalanin lagi gitu. Ada lagi Mas kamu tapi Mas Apa tuh? diet, ya kan? Oh ya diet, betul. Dia masarnya cutting. Ya. Betul, diet, karena waktu itu memang berat badannya agak over ya. Terus Emang iya? 87 Pak gua. Oh. Terlihatnya biasa aja, Iya. tapi kan perut maju ya. Nah, si P sama si Emil minta, ya memang banyak polisi yang perutnya maju, ya kan. Tapi kan ini kita buat film, biar keren bisa nggak perut rata. Jadi gue baru memulai proses diet, betul-betul diet itu kalau nggak salah setelah kita pertemuan awal-awal deh. Yang Iya. rame-rame. Oh iya, berarti ini dong. Malah buka Singkat, lumayan ini, singkat ya. Buka kelas coach diet juga. Nggak nanya. Turun berapa kilo waktu itu? Itu syuting SSP dari 87 ya ke 82, 81. Lumayan sih. Karena kan waktunya cuman dikit ya kita. Kurang dari sebulanan lah ya. Ya sebulan lah anggaplah. Itu. Sekalian berarti ya, sekalian diet ya. Sekalian lihat. Nah. Jadi kan Tadi persiapan ya? Apa tadi? Iya. Sorry. sekarang memperdalam peran. Cara memperdalami peran. Ya yang pasti proses pertama ngobrol sama sutradara kan. Maksudnya pertanyaanku waktu itu adalah apa yang diinginkan sutradara tentang Wabil ini gitu. Kayak pembawaan seperti apa yang dia expect dari aku. Misalnya apakah dia tipikal orang yang terlihat emang jahat di luar, atau penonton mau dibikin bingung ini dia sebenarnya ada di pihak mana gitu. Nah, lebih banyak ngobrol sama sutradara soal visi misi karakternya, lebih ke situ, karena itu bagian dari pendalaman yang pasti. Terus yang kedua tadi udah disebutin sama Arya, kita ada konsultan namanya Ca Isla. Jadi aku banyak tanya soal gimana sih, kenapa sih terorisme itu bisa ada gitu, kenapa dulu, gimana awal mulanya, kenapa aksi terorisme itu berjalan. Nah itu kita belajar tentang sejarah itu supaya kita punya
pengetahuan yang sama tentang gimana sih kemudian terorisme itu bisa ada gitu. Rasanya seru karena jadi punya perspektif yang berbeda, karena selama ini aku selalu mikir kayak apa ya yang ada di pikiran mereka, kenapa mereka bisa melakukan aksi itu gitu. Maksudnya kebenaran apa yang mereka yakini sampai mereka tuh melakukan itu dengan sangat mudah gitu. Sedangkan bagi aku orang awam yang sangat jauh dari dunia semacam itu, dulu selalu berpikir ini tuh tindakan yang konyol gitu. Tapi setelah karena proses film Sayap-Sayap Patah 2 ini, aku jadi mulai mencoba untuk ada di posisi mereka dan mencoba untuk ada di posisi kayak mencoba menggunakan pola pikirnya mereka, dan akhirnya kayak ya masuk akal sih kalau dengan latar belakang semacam itu, dengan perjalanan kayak gitu, akhirnya punya kebenaran semacam itu gitu. Nah kan udah boleh berubah kan? Lumayan. Ya lumayan. Tapi intinya sih kalau yang ini menurutku ini salah satu project film yang sangat impactful buat aku, karena dari project film ini critical thinking yang selama ini aku punya itu tertidur, kayaknya mulai aktif. Kayak sekarang tuh kayak aku mulai aku selalu mencoba untuk mempertanyakan setiap hal yang selama ini aku anggap benar, tuh sekarang aku mulai pertanyakan. Gitu. Kalau dari aku sendiri, karena ini adalah pertama kalinya aku terjun di industri perfilman, jadi masih banyak banget yang perlu aku pelajarin dan awam banget. Pastinya selama syuting tuh persiapan aku banyak didampingi sama coach acting, yaitu Mas Norman. Mas Norman masih ngasih banyak masukan banget gimana caranya aku bisa mendalami peran sebagai seorang guru. Bahkan aku diminta untuk mengimajinasikan, menggambarkan kamu tuh Suri dengan latar belakang seperti ini, kemudian dengan karakter seperti ini, coba kamu buat sebuah narasi di mana ada guideline itu. Jadi aku disuruh ngarang gitu supaya aku benar-benar bisa menjiwai sosok Suri ini. Dan itu aku lakukan sih, walaupun gak tuntas, jujur aja. Karena ternyata aku tipikal yang lebih suka kayak komunikasi langsung kalau ada struggle atau ada hal-hal yang kayak ini gimana sih kalau kayak gini. Dan Mas Norman tuh sangat terbuka banget dan ngajarinya totalitas gitu loh. Jadi itu sih pelajaran mahal juga ya buat aku ya. Maksud aku di sini aku nggak cuman ikut berkontribusi membuat karya, tetapi aku juga dapat pelajaran yang luar biasa juga di sini. Jadi seneng sih gitu. Oke, nah Kak Dara kan mungkin dulu ada murid-muridnya. Iya. Bondingnya gimana Kak? Karena selama masyarakat itu ada main bareng sama murid-muridnya, ada ngobrol dulu apa gimana? Murid-murid sebenarnya sama murid-murid tuh nggak terlalu banyak. Lebih intensnya itu sama Olivia. Jadi bonding sama Olivia tuh orangnya seru banget, asik banget dan cerdas. Orangnya atau anaknya? Orang itu manusia, anak itu adalah kategori dari manusia, dia kan? Ya, jadi anaknya seru banget. Oke, aku koreksi ya, anaknya seru banget. Jadi enak ngobrol sama dia dan dia aktif, bawel. Aku bawel juga kan, jadi cocok gitu. Jadi gampang banget bonding sama Olivia itu. Iya, karena anaknya emang seru dan bawel, aktif gitu. Jadi cepat bonding sama dia. Itu sih, jadi malah kayak sayang beneran gitu loh. In real life-nya ya, kayak gitu. Kan tadi kan berarti udah pernah di Yang pertama. Nah, terus perbedaannya sama sekarang? Pada dasarnya pengalaman yang pertama tadi sama apa yang dialami sama teman-teman, agak sedikit tergopoh-gopoh dengan tema film teroris yang akan dibikin di sebuah produksi layar lebar, kan belum terlalu intens di Indonesia, baru ini yang detail. Terus ada kejadian nyata. Kalau ini, film ini bedanya diinspirasikan oleh kejadian nyata. Kalau yang Sayap-Sayap Patah 1 kan yang di Makobrimob. Kalau yang ini diinspirasikan oleh kejadian yang ada, tapi tidak semerta-merta seperti itu. Itu yang saya berusaha adjust, karena teman-teman yang hadir di cast Sayap-Sayap Patah 2 ini juga intensitas secara karakternya lebih banyak daripada yang pertama. Jadi aku penyesuaiannya
jujur dari awal kita bergerak menjadi sebuah cerita yang akhirnya divonis sebagai finalnya, itu aku ada di dalamnya kebetulan dan sangat seneng banget bisa ikutan seperti itu. Jarang-jarang bisa diskusi soal pendekatan segala macam dengan aku. Waktu itu yang pertama ikutan Sayap-Sayap Patah Satu kan cuman aku sama Iwa. Jadi aku sama Iwa sama Denny Siregar sebagai eksekutif produsernya juga diskusi sama Mas Pei. Intensitas itu sangat aku rasain dan aku sangat apresiasi karena belum pernah ada yang demikian intens untuk ngerjain sebuah produksi film yang notabene mempunyai misi sebenarnya tentang hal yang baik yang akan kita bicarakan di Olivia ini, bahwa film teroris bukan berarti tentang kekejaman doang tanpa meninggalkan sebuah misi dan visi yang akhirnya pada saat orang nonton meninggalkan kesan yang lebih damai harusnya sih. Dan disitulah yang pengen aku cari celahnya di diskusi-diskusi sama teman-teman yang ada di produksi ini dari yang Sayap-Sayap Patah Satu. Oh, jadi pendekatannya udah bukan lagi pendekatan mereka jahat, mereka nggak jahat, tapi kita pengen tahu reasonnya supaya nggak terjadi lagi. Kan bukan orang ya sebenarnya, reasonnya itu yang paling penting. Nah di film ini kemudian diketengahkanlah cerita-ceritanya. Buat saya Sayap-Sayap Patah Dua Olivia ini kompleksnya dapet, dramanya dapet, terus juga SOP-nya sebagai densusnya dapetnya lebih detail, dan yang paling pasti ini jadi kayak film yang membekas karena ada tema yang baik secara keluarga gitu. Berarti secara garis besar yang pertama itu dari kisah nyata, yang kedua ini dari inspirasi kisah nyata. Iya. Iya, betul. Nah, tadi udah bahas tentang Olivia. Kalau boleh tahu nih tanpa spoiler, arti dari Olivia itu apa sih? Nama anak Tanpa saya. spoiler. Apakah dari hanya nama anaknya aja atau dia punya backgroundnya sendiri di belakangnya atau seperti apa? Punya background sendiri. Masing-masing karakter punya backgroundnya tersendiri ya. Kalau buat saya, jadi memang kenapa namanya Olivia ya karena mau meng-capture tentang Olivianya. Itu. Berarti banyak tentang si Olivia itu gitu. Banyak tentang Olivia. Jadi yang nangkepin teroris nanti Olivia. Terus ya, promosinya jadi salah. Memang. Anak dong ada. Jadi malah anak ya bener. Olivia itu secara epistemologi. Epistemologi. Oh, itu artinya energi yang tidak pernah putus. Livi itu artinya hidup. Jadi dan A itu artinya selalu bahagia gitu. Jadi harapannya semoga kita selalu punya energi yang tidak pernah putus sehingga kita bisa selalu hidup bahagia. Ini untuk mungkin lebih ke Arya ada sama Kan yang mungkin pertama kali ya di film ini. Itu gimana sih terbenak pertama kali pikirannya untuk nerusin film yang kedua ini, kan pasti beda case ya sama yang pertama. Itu gimana pertama kali pasti tawarin, oke berarti gue harus lanjutin yang kedua nih gitu. Itu gimana awal perasaannya? Dia ditawarin aja buat saya udah berita yang sangat membahagiakan ya. Ditawari sequel yang memang film pertamanya sangat sukses berkat Mas Nugi itu. Jadi waktu ditawari buat yang kedua, sesuatu yang menggembirakan, mengagetkan, membahagiakan juga buat saya sendiri mendengar kepercayaan itu terjatuh dan ditujukan kepada saya gitu kan. Karena kepercayaan yang pertama kan jatuhnya ke Niko ya. Iya. Nah, berarti kan sekarang ke saya gitu kan. Dan teman-teman yang lain juga gitu. Makanya waduh, ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik lah gitu. Bagaimana kepercayaan ini jangan sampai mengecewakan. Itu sih. Kalau dari aku seneng tapi pressure. Kenapa? Karena yang pertama reputasi film sebelumnya bagus. Yang kedua
lawan aktingnya juga senior yang emang udah sangat profesional dan legend, pastinya nambah pressure lagi dong itu. Cuman aku orangnya emang suka sama challenge, jadi tantangan itu aku jadikan kesempatan aku untuk bertumbuh atau mencoba hal-hal baru. Dan alhamdulillah pada saat prosesnya bener yang disampaikan sama Mas Nugi mungkin di beberapa segmen podcast sebelumnya, bahwa lingkungannya tuh sehat banget, suportif. Nah itu yang tadinya nervous, pressure, jadi ngerasa kayak keluarga gitu loh. Banyak dikasih masukan, padahal aku as a newcomer, tapi justru mereka kayak yang senior ini nggak cuman coach actingnya Mas Norman, tapi ada Mbak Mer sama Mas Arya, karena kan kebetulan scene sama Mas Nugi sama kan aku nggak ada. Iya, bukan Iksan. Bukan, aku lebih banyak scene Mas Arya. Aku lebih banyak scene sama Mas Arya sama Mbak Mer, jadi saling ngasih banyak ilmu dan masukan, sehingga pastinya sebentar aku nge-lag, tadi pertanyaannya apa? Diajakin. Oh, waktu dia iya rekan kan. Ya pastinya itu tadi. Excited, nervous, pressure, tapi ternyata challenge accepted karena banyak support dan bantuan dari teman-teman semua di tim, keren gitu. Waktu dikabari kalau lock di project ini nervous lah pasti ya, maksudnya kayak biarpun ibaratnya bukan film pertama gitu, tapi aku bisa relate sama yang dia rasain Dara, karena nggak tahu sih lihat daftar pemainnya kan nama-nama besar gitu dan senior juga gitu, jadi lumayan waktu reading pertama ketemu teman-teman yang lain tuh kayak ya aku agak pressure gitu, agak starstruck juga gitu ya, melihat ada Meriam Bellina, terus Iwaka, Nugi, Arya Saloka gitu. Karena aku belum pernah ketemu kalian sebelumnya kan. Betul. Jadi kayak cuma lihat di film gitu. Kalau Bio sih pernah ketemu di festival film gitu di Jogja kan. Jadi kayak udah lumayan pas ketemu sefilm tuh jadi kayak lumayan agak relax gitu. Tapi kalau yang ini kan kayak biasanya liatnya apalagi kayak Mbak Mer gitu kan, aku dulu suka dengerin lagunya dia yang zaman lagu itu kan, lagu-lagu kenangan itu kayak gitu, jadi ketemu langsung tuh lumayan agak starstruck sih jujur. Terus tapi akhirnya pas ketemu di lokasi gitu dan ngobrol gitu, mereka ternyata juga sangat humble gitu, dan itu yang membuat aku juga akhirnya kayak ya udahlah relax gitu sih. Jadi pengalaman pertama itu nervous itu selalu ada, setiap ada project pasti ada nervousnya gitu, karena takut nggak bisa memenuhi ekspektasi sutradara atau teman-teman yang lain gitu. Apalagi aku ingat selama kita coaching itu aku tuh banyak salahnya waktu itu, jadi kayak di antara yang waktu kita sama acting coach Bang Norman itu hanya Wabil yang belum dapat sampai ke hampir syuting, jadi aku lumayan agak stres waktu itu, kayak aduh gimana nih karakternya, kayak belum dapet karena yang lain-lain tuh kayak udah lumayan enak gitu sih pengalamannya. Tapi itu pengalaman yang menurut aku sangat luar biasa, karena ternyata setiap project itu kita harus kembalikan nol gitu. Syutingnya 28 hari. 28 hari. Dari dalam syuting tersebut itu ada nggak sih latihan khusus dari ini kan terhadap itu sudah senjata terus kayak nembak segala macam itu tuh ada ini nggak sih latihan khususnya? Oh ada. Berapa lama tuh durasi biar bisa ini keren gitu di? Oh jadi shooting days-nya sama kita persiapan itu kan beda ya. Jadi ketika persiapan cukup lumayan lah ya, cukup lumayan ada waktunya lah. Mungkin kurang lebihnya kita ngomonginnya sebulan lah ya, kurang lebihnya. Jadi di sela-sela reading itu memang ada persiapan khususnya buat saya ya, gitu kan. Ada latihan taktikalnya, penyergapan bagaimana, cara awalnya itu ada
mungkin dari pihak kantor sendiri itu pingin pakai apa namanya beberapa aktor-aktor lain juga pendukung lah gitu loh ketika penyergapan, jadi untuk menjadi anggota densus-densusnya gitu kan. Nah itu kan harus mengumpulkan mereka, terus mengajarkan mereka bagaimana cara penyergapan yang betul, cara jalannya dulu, megang senjatanya dulu yang belum pernah megang senjata. Karena kalau itu salah kan kelihatan aneh gitu kan. Dari cara jalan mungkin udah kelihatan aneh, itu udah yang wah ini kayak palsu banget nih gitu loh. Makanya memang ada latihan khusus itu memang ada gitu. Ditambah lagi yang tadi kita latihan nembak juga gitu. Meskipun ketika di lokasi juga kan pakai peluru hampa ya gitu loh. Jadi tapi setidaknya nembak itu kita tahu feel-nya ketika ada target di sana bagaimana gitu loh. Terus untuk menekan emosi kita itu juga berpengaruh banget. Salah satu latihan nembak itu kan itu yang kita pelajari. Terus berapa kali ya itu latihan latihan taktikalnya itu ada beberapa kali kok, sampai yang terakhir itu Mas ya, yang di depan itu. Nah, yang di terakhir yang di depan itu ada, itu yang terakhir kali sebelum mau syuting Wah. Nah, ada nggak sih dialog ikonik yang mungkin bisa di-share ke anak teman-teman bioskop? Jadi misalkan antara Sony sama Pandu atau misalkan kan ada dialog ikonik nggak yang mungkin bisa di-share gitu? Boleh sekalian perhatian juga mungkin. Dialog ikonik ya, bentar. Apa ya? Wah, udah tahun lalu sih syutingnya, jadi agak lupa nih. Ingat gitu ya. Aku inget. Permen Pak. Oh. Permen Pak itu sih. Kalau nggak inget berarti nggak ikonik dong. Kalau nggak ingat nggak ikonik ya? Iya kan? Apa ya dialognya ya? Ya mungkin jeda produksinya numpuk-numpuk udah di sini. Udah kecampur sama produksi yang lain nih. Kayak ini kan gue lagi break syuting nih. Iya. Udah kecampur sama yang lain tuh. Itu aku juga. Apa ya yang kata-kata Gua ada ikonik? scene-nya tapi lupa dialognya. Ya waktu sama Pandu. Kalau di sini adanya Pandu, kamu berusaha Oh, dialognya. tapi nggak ini kan, bukan gua jujur kalau tokoh agak harus mengingat kembali, tapi kalau tokoh orang gua ada favorit gua. Sadikin. Itu dialognya dia bukan Iya, kita. makanya. Dialognya Iwa. Gue lagi ingetin dialog itu yang di situ aku. Mungkin boleh saling impersonate sama lainnya. Impersonate satu sama lain ya. Aduh, nggak ketemu mereka. Iya, beda ini soalnya susah sih kalau misalnya kita harus impersonate lagi ya. Mungkin cuma gara-gara apa ya? Yang pasti soal itu loh. Kenapa? Yang pasti soal itu loh. Oh, babi. Itu gue asik sih itu. Yang apa namanya mau makan apa yang rumah sakit kan? Iya, tapi gue makan lupa dialognya mulai dari mana. Atau ada nggak scene favorit? Semua scene favorit sih. Nah, yang paling ada yang paling kena banget gitu. Semua scene kena sih. Ada pastinya, tapi kita nggak bisa spoiler juga kan. Dong. Soalnya dari posternya mungkin akan banyak pertanyaan, kok bisa saya patah kok Olivia sih. Nah itu takutnya spoiler ya. Mungkin gue bisa jawab set favorit ya. Nah, Set favorit mungkin di sana juga ada kan banyak scene-nya juga ya gitu kan, nggak cuma 1, 2 gitu. Jadi kalau dibilang scene favorit atau golden scene, semuanya golden scene kalau menurut saya. Karena kalau
kita cuman mencari cuman satu golden scene, di setiap scene yang lain itu kita akan ya udahlah ini kan scene biasa-biasa aja gitu. Jadi semua scene golden buat saya, setiap scene itu berkesan buat saya, tapi favorit set buat saya itu meskipun melelahkan dan sebetulnya males untuk datang ke sana, tapi setnya indah dan memang ketika ngambil adegannya pun juga adrenalin saya terpacu gitu kan. Itu set Cibarusa penyergapan, terus rumah sakit itu favorit dan banyak scene di sana soalnya. Terus satu lagi buat saya itu ada di rumah, karena tempat saya pulang gitu. Kalau Kapan ada set favorit juga? Set favorit, semuanya rasanya beda-beda soalnya. Kayak misalkan di Cibarusa tuh secara artistik bagus karena kita melihat sesuatu yang aku jarang lihat setiap hari, kan itu pabrik batu bata. Tapi di situ juga panas, berdebu, jadi kayak memberikan rasa sedikit tidak nyaman. Tapi secara visual enak dinikmati gitu. Kayak gitu. Terus kayak misalkan yang di Kota Tua ada set kafe kayak gitu, tuh kafe buatan tapi ini kok bagus banget kayak kafe beneran gitu. Jadi tapi nyaman, adem apa. Jadi kayak apa ya? Setiap kalau ditanya paling favorit agak susah ya, karena semuanya tuh unik-unik gitu. Pengalaman yang dirasain itu sensorinya beda-beda gitu. Tapi kalau misalkan yang paling favorit secara pemandang, secara look Cibarusa berarti. Tapi kalau secara nyaman kayak nyaman, enak ditempati, kayaknya scene di ini waktu di Kota Tua tapi nggak jadi syuting karena scene-nya waktu itu ruang tunggunya tuh kayak di dalam pasar gitu, jadi adem, nggak panas. Tapi karena waktu itu nggak jadi syuting karena hujan deras dan setnya hancur, jadi kita pindah ke tempat lain. Tapi itu menurutku salah satu set yang nyaman di situ. Kalau aku semua favorit, lebih ke berkesan ya. Paling berkesan tuh buat aku set di mobil sih. Waktu itu ada adegan dimana aku dengan Pandu itu Sebenarnya ini bentar, pandunya ya, Wek. belum. Kenapa? Karena itu sebenarnya scene singkat, tapi take-nya lama banget dari malam sampai pagi. Karena setnya beda-beda kan, ngambil angle-nya untuk output yang maksimal pastinya. Jadi aku baru pertama kali kayak ngerasain, ya Allah, kayak gini ya nyari duit lewat syuting ya. Dan itu mobil harus jalan betul jalan. Bukan kita ada mobil towing. Iya, Bener. Itu mobil harus jalan di jam rame. Ya ampun. Terus Dan kita muter-muter terus ya, Mas ya. Bayangin. yang buat lama itu kan karena kita harus, nah ini kita syuting di sini. Iya. Di Di area kita sini, bener. muter sampai FE, terus kita muter atas lagi sampai atas. Bantuin kamera, Pak. Nah, yang memang yang buat lama itu kami syutingnya di jam padat, terus mindahin kamera lagi, ngeset ulang lagi. Iya. Ngeset ulang lagi, ini awalnya tengah, habis itu ngeset lagi Kanan, nanti dari di samping, nanti ngeset kiri, lagi di sini, gitu. Itu yang buat lama. Gila. Padahal Itu sebenarnya berapa jam? scene-nya nggak sepanjang itu gitu loh. CGI ya. Oh iya, bener. Itu sih, jadi berkesan banget. Aku baru bener-bener ngerasain syuting yang bener-bener bekerja keras banget gitu. Itu ada di situ. Iya. Secara scene palingan cuman 1,5 halaman. Iya. Secara skrip. Paling tuh ntar juga di editing jadinya berapa detik Iya, apa berapa menit gitu ya. Iya, menit. Tapi dulu berapa jam kalian? Ya itu kita lama. dari dari start jam 8 callingannya maghrib lah. Maghrib, iya. Startnya jam 8. Kita diusir sama azan subuh. Oh, Beneran. Bener, Kebayang diusir nggak sama sih? azan subuh. Itu adegan terakhir azan subuh pas kelar. wow. Habis itu besoknya libur. Libur ya? Iya. Libur. Alhamdulillah ya Allah.
Sebenarnya memang Cibarusa buat kami yang ada di dalam produksi ini, apalagi di kita bertiga ya, nanti ada Iwa juga sebenarnya. Itu memang Cibarusa berkesan. Tapi aku baru ingat juga satu scene yang set yang bikin aku juga tertarik tuh sebenarnya sekolahan, karena ngumpulin banyak anak-anak kecil kan. Ya, sekolah. Sekolahan itu aku seneng juga ketemu anak-anak kecil dan setnya sekolahnya juga ternyata lagi ada kegiatan. Jadi lucu juga, terus kantinnya enak. Iya, kantinnya Iya, makanannya kantinnya enak banget, serius. Itu aku berkesan sih. Kayak food court. Terus aku antara yang beneran anak sekolah sama ibu-ibunya yang buat main film sama anak-anak. Itu yang mana? Iya, lucu-lucu banget jadi kesannya. Ibunya yang lucu kan? Kamu kok di sini loh ngomongnya. Itu kan sekolah beneran. Iya. Berarti waktu itu mereka libur sekolahnya. Ada Iya, di belakang, tapi Nah, jamnya ini- beda kayaknya. Apa namanya? Weekend nggak padat. Weekend, Sabtu Minggu. Iya, Tapi ada kan- kegiatannya. Nah, jadi tuh sebetulnya kita itu ada overtime 2 hari. Kita ada over 2 hari. Nah, salah satu harinya itu memang kebetulan memang pas ada kegiatan. Iya, Satu harinya. seru itu sekolahan itu. Aku juga kaget tempatnya. Loh, sekolah gede gini ternyata di sini gitu loh, dan bagus. Masuk. Iya. Dalamnya Blang. Iya. Nggak nyangka ada sekolahan itu. Bagus lagi dalamnya fasilitasnya, pantesan anak-anaknya betah. namanya tuh. apa ya? NASA apa? gitu. Ya kan? Itu betul lah. NASA apa gitu NASA. di Jati Asih dan Jati Warna. NASA apa gitu sekolah. TK, PAUD. Nah, dari masing-masing kan nih guys, ada nggak sih pesan yang pengen disampaikan ke anak bioskop tentang film? Tanggal 8 Mei anak bioskop harus nonton saya patah Dua Olivia. Dua Olivia ini karena banyak cerita yang akan meninggalkan kesan di hati kalian masing-masing dari semua nih, dari bapak, dari ibu, dari anak remaja juga, yang akhirnya membawa satu khasanah pemikiran yang memaknai hidup. Ternyata yang paling berarti itu adalah untuk orang-orang di sekitar kita, itu yang aja. Iya. Itu buat gue ini Setuju. filmnya keren banget. Dari baca skrip, wah ini suka banget. Sudah terwakili. Sudah terwakili. Halo anak bioskop. Jangan lupa, nonton Film Saya Patah 2 Olivia tanggal 8 Mei 2025 di Cinepolis.
Halo anak bioskop. Selamat Selamat ulang ulang tahun. tahun. buat Cinepolis. Ya. Yes. Semoga semakin dicintai oleh masyarakat Indonesia. Dan jadi tempat rumah nonton yang paling asik untuk seluruh pencinta film-film di Indonesia. Betul. Dan selalu menghadirkan film-film berkualitas. Betul. Laris, langgeng, legend, Cinepolis. Dan satu lagi dong, semoga semakin luas Cinepolisnya. Amin. Karena kalau semakin luas, semakin banyak yang datang. Yes.